Halo teman-teman, kembali lagi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan mengenai penjualan cicilan atau installment sales. Adapun kelompok yang menjelaskan materi ini adalah kelompok 4 yang terdiri dari Desi Fitri Wulandari, Dita Rizky Fadila, Immanuel Krishna Ricardo, dan John Luther Hareva. Dan dosen pengampu kami yaitu Ibu Dr. Rini Indawati, SE AK MSI CA. Jadi pada kesempatan kali ini penjualan cicilan atau installment sales merupakan sistem penjualan di mana pada saat barang diserah terimakan hanya sebagian dari harga barang yang dibayar atau juga disebut dengan uang muka atau down payment, sedangkan sisanya akan dibayarkan kemudian dalam beberapa kali pembayaran. Dalam penjualan tunai, pembayaran atas harga barang yang dilakukan seluruhnya atau sekaligus pada saat barang diserah terimakan atau pada saat tertentu yang tidak terlalu lama. Sementara dalam penjualan kredit, pembayaran harga barang dilakukan juga seluruhnya atau sekaligus, tetapi tidak pada saat barang diserah terimakan, melainkan dalam jangka yang relatif lebih lama dari penjualan tunai. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan transaksi penjualan cicilan bagi penjual? Di sini kami telah merangkum kelebihannya ada 2 poin, yaitu yang pertama, dapat menjual produk lebih banyak. Dan yang kedua, memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memperoleh barang saat ini tanpa harus menyediakan uang tunai dalam jumlah yang besar. Dan kekurangannya yaitu, memiliki resiko adanya pembayaran cicilan yang tersendat atau bahkan gagal dalam pembayaran. Namun tentu saja, selain ada kekurangan, pasti ada kelebihannya bagi pembeli. Yaitu yang pertama yaitu kelebihannya dapat memiliki barang tanpa harus menyediakan uang tunai sejumlah harga produk. Dan yang kedua yaitu merasa lebih ringan dibandingkan dengan bila harus membeli tunai. Dan kekurangannya yaitu harga total produk lebih mahal bila dibandingkan dengan pembelian tunai karena adanya selisih bunga. Dan yang kedua adanya konsekuensi bila tidak membayar tepat waktu. Kemudian, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian-kerugian tersebut, maka dalam kontrak penjualan cicilan biasanya selalu diatur hal-hal berikut ini. Yang pertama, jumlah uang muka seharusnya ditetapkan cukup besar, sehingga dapat menutupi penurunan nilai barang dari barang baru menjadi barang bekas. Yang kedua, jangka waktu angsuran atau jarak waktu antar masing-masing angsuran tidak boleh terlalu lama, sangat dianjurkan tidak lebih dari sebulan. Yang ketiga, jumlah nilai angsuran hendaknya lebih tinggi dari taksiran penurunan nilai barang yang terjadi antara periode-periode pembayaran cicilan. Selanjutnya, metode pengakuan laba dalam penjualan cicilan. Menurut Drebin, mengemukakan 2 alternatif pendekatan yang dapat dipilih untuk digunakan dalam mengakui laba atas transaksi penjualan cicilan. Yang pertama, pengakuan laba yang dikaitkan dengan periode terjadi penjualan. Dalam pendekatan ini, laba diakui pada saat penjualan terjadi, yaitu pada saat dilakukannya serah terima barang. Dengan demikian, transaksi penjualan cicilan diperlakukan sama seperti transaksi penjualan biasa atau penjualan tunai dan kredit. Yang kedua, pengakuan laba yang dikaitkan dengan periode diterimanya pembayaran. Dalam pendekatan ini, pengakuan pendapatan atas penjualan cicilan tidak sama dengan penjualan biasa, di mana saat penyerahan barang sama sekali tidak mempengaruhi pengakuan pendapatan yang ditimbulkannya. Jadi, kapan pembayaran atas penjualan sudah diterima, maka pada saat itulah pendapatan atas penjualannya diakui. Kemudian, prosedur akuntansi dalam metode penjualan cicilan. Di sini kami membuat contoh transaksi penjualan cicilan. Yang pertama, penjualan cicilan sebesar 100.000. Yang kedua, pembelian tunai sebesar 60.000. Yang ketiga, penagihan piutang cicilan sebesar 30.000. Yang keempat, harga pokok penjualan cicilan sebesar 70.000. Berikut adalah pencatatan menurut sistem periodik dan perpetual. Kemudian ketidakmampuan membayar cicilan dan kepemilikan kembali.
Prosedur pembatalan kontrak akan menimbulkan berbagai akibat pada catatan si penjual, yaitu pertama, pencatatan untuk pembatalan kontrak dengan membatalkan sisa piutang penjualan cicilan dan juga sisa laba kotor penjualan cicilan ditangguhkan. Yang kedua, pencatatan untuk penarikan kembali barang yang telah dijual akan dengan mendebitkan keperkiraan persediaan sebesar nilai wajarnya pada saat itu dan juga mendebitkan perkiraan laba kotor penjualan cicilan ditangguhkan. Berikut adalah contohnya. Salah seorang pelanggan perusahaan si A pada awal tahun kedua tidak mampu meneruskan angsurannya. Penjualan kepadanya bernilai 9.000, nilai pasar barang yang ditarik kembali sebesar 4.000. Beberapa kalkulasi yang harus dilakukan sebelum melakukan pencatatan atas pembatalan kontrak ini adalah sisa piutang kepada si A yang harus dibatalkan berjumlah 6.300 dari 70% dikali dengan 9.000 karena persentase harga pokok penjualan adalah 70% dari harga jualnya. Kemudian sisa laba kotor ditangguhkan yang harus dibatalkan berjumlah 1.890 di mana 30% dikali dengan 6.300. Oleh karena itu, jumlah cicilan nilai pasar barang yang ditarik kembali ditambah dengan nilai laba kotor penjualan cicilan ditangguhkan lebih kecil dari nilai piutang penjualan cicilan yang dibatalkan, maka transaksi pembatalan ini mengakibatkan kerugian bagi si penjual sebesar 6.300 dikurang 4.000 dikurang 1.890 yaitu 410. Jadi, ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi pembatalan ini adalah sebagai berikut. Persediaan barang bekas sebesar Rp4.000, laba kotor penjualan cicilan ditangguhkan Rp1.890, rugi kepemilikan kembali Rp410 pada piutang penjualan cicilan Rp6.300. Selanjutnya, tukar tambah dalam penjualan cicilan. Untuk lebih menarik minat para konsumen melakukan pembelian secara cicilan, seringkali si penjual memberikan bentuk-bentuk keringanan tertentu dalam penjualan cicilan ini. Umpamanya, si penjual bersedia menerima sesuatu barang bekas untuk dijadikan sebagai pengganti uang muka dalam perjanjian jual-beli cicilan. Yang menjadi permasalahan dalam kondisi seperti ini adalah sering terjadi bahwa nilai yang disepakati antara penjual dan pembeli terlalu rendah atau terlalu tinggi dari nilai pasar atau nilai sebenarnya dari barang bekas tersebut. Dengan kata lain, timbul penilaian lebih atau penjualan kurang atas barang bekas yang diterima. Bila terjadi penilaian yang terlalu tinggi dari nilai pasar atau sebenarnya, maka kelebihan itu harus dicatat ke perkiraan sementara yang diberi nama penilaian lebih dalam pertukaran penjualan cicilan. Penilaian ini akan dikurangkan ke harga jual kontrak penjualan cicilan yang bersangkutan guna menghitung persentase harga pokok maupun persentase laba kotor dalam transaksi tersebut. Contohnya di sini adalah PT ABC bersedia menerima sebuah motor bekas sebagai uang muka untuk penjualan cicilan sebuah motor baru dengan harga jual 15 juta. Harga pokok motor baru tersebut adalah senilai 10,5 juta. Berdasarkan kesepakatan motor bekas itu dihargai sebesar 3 juta rupiah. Sisa harga yang akan dicicil selama 24 bulan masing-masing sebesar 0,5 juta. PT ABC biasanya menetapkan laba rata-rata atas setiap penjualan motor bekas tersebut sebesar 20%. Ternyata, motor bekas tersebut diperkirakan hanya akan laku dijual dengan harga sebagaimana disebut di atas yaitu sebesar 3 juta rupiah sesudah dilakukan berbagai perbaikan dan reparasi yang memerlukan biaya sebanyak 0,5 juta rupiah. Berdasarkan data di atas, dapatlah dikemukakan perhitungan-perhitungan berikut. Seperti yang pertama yaitu taksiran harga jual motor bekas sebesar 3 juta rupiah, dikurangi dengan biaya-biaya reparasi dan laba penjualan motor bekas sebesar 20%, yang masing-masing bernilai Rp500 dan Rp600.000, yang dimana nanti itu dijumlahkan dan menjadi penilaian lebih atas motor bekas senilai Rp1.100.000. Kemudian Rp1.100.000 ini menjadi pengurang dari Rp3 juta yaitu harga jual motor bekas tadi, menjadi nilai motor bekas yang sebenarnya seharga Rp1.900.000. Jurnal yang seharusnya dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah yang pertama yaitu persediaan pertukaran seharga Rp1.900.000, nilai lebih atas pertukaran cicilan seharga Rp1.100.000, piutang penjualan cicilan seharga Rp12 juta pada penjualan cicilan sebesar Rp15 juta. Laporan keuangan.
Laporan keuangan perusahaan yang melakukan penjualan cicilan pada prinsipnya tidaklah berbeda dengan pelaporan keuangan perusahaan yang tidak melakukan penjualan cicilan. Perbedaan yang mungkin muncul hanyalah berkaitan dengan isi dan penyajiannya, dengan harapan bahwa laporan keuangan yang disajikan akan menjadi lebih informatif bagi para pembacanya. Misalnya piutang akan dibedakan antara piutang biasa dengan piutang cicilan. Begitu pula dengan hasil penjualan, akan dibedakan antara penjualan biasa dengan penjualan cicilan. Masalah bunga dalam penjualan cicilan. Dalam memperhitungkan bunga periode atas penjualan cicilan ini, terdapat 4 teknik perhitungan yang berbeda. Yang pertama yaitu bunga periodik dihitung dari sisa kontrak yang belum dibayar pada masing-masing periode. Yang kedua, bunga periodik dihitung dari jumlah cicilan masing-masing periode dengan memperhitungkan lamanya. Yang ketiga, bunga periodik dimasukkan dalam jumlah cicilan yang besarnya sama untuk setiap periode. Dan yang keempat, bunga periodik dihitung dari sisa kontrak mula-mula. Berikut adalah contoh laporan keuangan yang telah kami susun atas dari PT ABC tadi, yaitu ini adalah laporan posisi keuangannya per 31 Desember 2005. Selanjutnya ini adalah laporan laba rugi tahun 2005. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata dalam kami mempresentasikan materi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian.